wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Umar Saputra dari kelas D3 Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini materinya tentang sistem agent. Ini ada penjelasan dari saya dan saya mulai. Di sini judulnya yaitu software agent. Menurut sejarah, menurut Nuwana, konsep agent sudah dikenal lama dalam bidang artificial intelligence. Tepatnya dikenal oleh seorang peneliti bernama Carl Hewitt dengan konkurent-aktor modelnya pada tahun 1977. Dalam modelnya, Hewitt mengemukakan teori tentang suatu objek yang dia sebut aktor, yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek sejenis. Dari berbagai penelitian berhubungan dengan hal di atas, kemudian lahirlah cabang ilmu besar yang merupakan turunan dari artificial intelligence, yaitu distributed artificial intelligence atau disingkat DIE, yang antara lain membawahi bidang penelitian distributed problem solving (DPS), parallel artificial intelligence (PIE), dan multi-agent system (MIS). Di dalam kamus Webster New World Dictionary Uralnik 1983, agent didefinisikan sebagai a person or thing that act or is capable of acting or is empowered to act for another. Di sini ada 2 poin yang bisa diambil. 1. Agent mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. 2. Agent melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Atribut agent. 1. Autonomi. Agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agent lain, ataupun oleh lingkungan environment. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agent harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal penting lagi yang mendukung autonomi adalah masalah intelijensi atau intelligence dari agen. Intelligence. Yang kedua, intelligence, reasoning, and learning. Setiap agent harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu intelijensi. Dalam konsep intelligence, ada 3 komponen yang harus dimiliki. Internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga, mobility and stationary. Khusus untuk mobil agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Bagaimanapun juga, keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agent lain. Yang keempat, delegation. Sesuai dengan namanya, dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agent bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diberikan oleh user. Fenomena pendelegasian atau delegation ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agent. Atribut software agent. Yang kelima, reactivity. Karakteristik agent yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam satu lingkungan. Lingkungan itu bisa mencakup agent lain, user, adanya informasi dari luar, dan sebagai berikut. Yang keenam, proactivity and goal-oriented. Sifat proactivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agent tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agent harus didesain memiliki tujuan atau goal yang jelas.
dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Yang ketujuh, communication and coordination capability. Agent harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agent lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agent lain adalah masalah sentral penelitian multi-agent system atau MAS. Bagaimanapun juga untuk bisa berkoordinasi dengan agent lain dalam menjalankan tugas perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Tim Vinin dan Yanis Labrow adalah peneliti software agent yang banyak berkecimpung dalam riset mengenai bahasa dan protokol komunikasi antar agent. Salah satu produk mereka adalah Knowledge Query and Manipulation Language atau KHNL. Kemudian masih berhubungan dengan ini, berkomunikasi antara agent adalah Knowledge Interchange Format atau KIF. Klasifikasi software agent menurut karakteristik yang dimiliki. Menurut Nuwana 1996, agent bisa diklasifikasikan menjadi 8 berdasar pada karakteristiknya. Yang pertama, kolaboratif agent. Agent yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agent dalam kerangka multi-agent system atau MAS. 2. Interface agent. Agent yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, mobile agent. Agent yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat baru tersebut dan jaringan komputer. Yang keempat, information and internet agent. Agent yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, memfilter, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri atau dengan kata lain, manage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Yang kelima, reactive agent. Agent yang memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Yang keenam, hybrid agent. Kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agent, kemudian agent yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah masuk ke dalam hybrid agent. Yang ketujuh, heterogeneous agent system. Dalam multi-agent system, apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agent yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut sebagai heterogeneous agent system. Klasifikasi software agent menurut lingkungan di mana dijalankan. Caklayan et al. 1997 menguraikan klasifikasi software agent menurut lingkungan di mana dijalankan. 1. Desktop agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operasi sistem atau OS, termasuk dalam klasifikasi ini adalah operating system agent, application agent, application suite agent. Internet. Yang kedua, internet agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah website agent, web server agent, information filtering agent, information retrieval agent, notification agent, service agent, mobile agent. Klasifikasi software agent menurut lingkungan di mana dijalankan. Yang ketiga, intranet agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah collaborative customization agent, process automation agent, database agent, resource breaking agent. Tadi sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.